Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Nah, belajar bersama Pak Eko, kali ini kita akan membahas mengenai pecahan. Pada video bagian satu ini, yang pertama kita akan memahami pecahan, selanjutnya menuliskan dan membaca lambang bilangan pecah. Baik, langsung saja. Anak-anak, di rumah pasti anak-anak pernah menjumpai gelas yang jatuh. Kemudian gelas tersebut pecah berantakan menjadi berkeping-keping. Nah, kepingan-kepingan gelas tersebut kita sebut sebagai pecahan gelas. Dari gelas yang semula utuh ini berubah menjadi pecahan-pecahan gelas. Dalam kondisi ini kita dapat mengartikan mengenai pengertian pecahan. Nah, pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang semula utuh. Jadi, gelas yang semula utuh ini berubah menjadi pecahan-pecahan gelas. Selanjutnya mari kita belajar pada situasi yang lain. Misal, di dalam sebuah kandang terdapat 9 ekor kambing, di mana yang 4 diantaranya betina dan sisanya jantan. Jadi, betinanya ada 4 ekor, maka sisanya yaitu yang 5 ekor adalah kambing jantan. Dalam situasi ini, keseluruhan kambing yang terdiri dari 9 ekor kambing tersebut kita anggap sebagai kondisi utuh. Nah, untuk kambing betina karena jumlahnya 4 ekor dari keseluruhan berjumlah 9 ekor, kita nyatakan sebagai 4/9 atau 4 dari 9. Sedangkan kambing jantan yang jumlahnya 5 ekor kita nyatakan sebagai 5 dari 9. Nah, dalam situasi ini pecahan dapat dipahami sebagai atau dapat diartikan yaitu pecahan merupakan sebagian dari keseluruhan. Jadi kambing jantan ini adalah sebagian dari seluruh kambing, termasuk kambing betina juga sama. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ada seorang ibu yang memiliki sebuah apel dan akan membagikannya kepada kedua anaknya. Sebut saja Ani dan Budi. Karena apelnya hanya satu, maka si ibu membagi apel tersebut dengan cara membelahnya menjadi 2 bagian. Satu bagian diberikan kepada Ani, satu bagian diberikan kepada Budi. Apel yang semula 1 tersebut diberikan kepada Ani setengah bagian dan kepada Budi setengah bagian. Bagian yang diterima oleh Ani dan Budi disebut sebagai pecahan. Sedangkan apel semula yang hanya berjumlah 1 disebut sebagai bagian yang utuh atau bagian yang bulat. Bulat di sini tidak mengandung arti bentuknya, namun bulat adalah sesuatu yang utuh. Jika dilambangkan dalam matematika, apel yang utuh atau bulat ini adalah 1. Sedangkan yang diterima oleh Ani adalah setengah atau 1/2 dan yang diterima oleh Budi adalah setengah bagian atau 1/2. Jadi setengah bagian diartikan sebagai 1/2. Anak-anak sudah memahami mengenai pengertian atau definisi dari pecahan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menulis dan membaca lambang pecahan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Satu pisah yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar, masing-masing bagian bernilai 1/3 atau 1/3. Satu buah apel yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar, masing-masing bagian bernilai 1/4 atau 1/4. Satu potong roti yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar, masing-masing bagian bernilai 1/5 atau 1/5. Sebatang bambu yang terdiri dari 6 ruas sama besar, masing-masing ruas bernilai 1/6 atau 1/6. Sebuah rak buku yang terbagi menjadi 8 kotak sama luas, masing-masing kotak bernilai 1/8 atau 1/8. Dalam penulisan lambang bilangan pecahan, terdiri dari angka yang berada di atas dan angka yang berada di bawah, dipisahkan oleh tanda per. Angka yang berada di atas kita namakan sebagai pembilang.
Angka yang berada di bawah kita namakan sebagai penyebut. Jadi, dalam penulisan lambang bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh tanda per. Nah, ada juga penulisan dalam bentuk lain, yaitu menggunakan tanda garis miring seperti ini. Oke, saya yakin anak-anak sudah memahami mengenai pengertian dari pecahan dan juga mampu menulis dan membaca lambang pecahan. Pada bagian selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menyajikan pecahan dalam bentuk gambar serta bagaimana cara menyajikan pecahan dalam garis bilangan. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajar.